Lagi dan lagi, kalau Maria Segaf juga notice ya, kalau kita bermain media sosial melihat bagaimana video-video yang kemudian banyak yang viral, banyak yang beredar di media sosial, bukannya semakin menurun, aksi perundungan ini justru semakin banyak ya, Ayah ya. Itu dia yang kita miris, bahkan tidak sedikit pula para pelaku perundungan ini memvideokan, bahkan mempostingnya di media sosial. Bagi orang tua gimana nih? PR-nya kan sebenarnya di korban. Ada yang korbannya kemudian sampai tega melukai mungkin pelaku-pelaku bullying, ada juga yang kemudian korbannya hingga nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Ya itu dia, kita coba akan cari tahu ya, tidak hanya dari kacamata korban, tapi juga dari kacamata pelaku. Sudah hadir di sini ada psikolog Universitas Pancasila, ada Mbak Oli Grasinta. Selamat pagi Mbak Sinta. Selamat pagi Mbak Sinta. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir. Kami hadirkan juga ada Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, ada Mas Ubaid Matraji. Selamat pagi Mas Ubaid. Selamat pagi. Mas Ubaid. Ya, kita ingin tabayun pagi hari ini ya. Kita coba ingin cari tahu solusi dan juga apa sih sebenarnya akar masalah dari kasus perundungan di Indonesia. Kalau dari Mas Ubaid sendiri, sebenarnya apa yang salah sih Mas dengan dunia pendidikan kita? Ya, jadi kami turut berduka ya atas kejadian di SMP Negeri 19 di Kota Tangerang Selatan. Dan menurut catatan JPPI, ini tentu tahun ini itu bukan kejadian yang hanya terjadi sekali ya, tetapi JPPI mencatat sampai bulan November ini ya, itu sudah melampaui data di 2024 ya. Wow. Sudah 601 kasus kekerasan. Ini belum penghujung tahun. Angka ini tertinggi? Iya, dibanding tahun lalu kami mencatat ada 573 ya. Jadi ini per November sudah lebih gitu. Dan dari lihat persentasenya itu separuh ya, setiap tahun itu ya, separuh dari kasus kekerasan itu adalah kekerasan seksual, lalu 30%-nya itu adalah perundungan ya. Karena itu perundungan ini menjadi kasus yang sangat serius di lingkungan pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok terus terjadi gitu. Yang pertama, kasus perundungan ini tidak pernah dianggap serius oleh sekolah. Sehingga laporan ke kepala sekolah, laporan ke dinas pendidikan itu seringkali disepelekan. Sebentar Mas, kalau berbicara soal ini sekolah kan bukannya kemudian banyak sekolah yang juga punya tagline begitu ya, punya motonya adalah anti bullying, menjaga siswa, bahkan di sana ada guru BP, ada guru BK. Apa tugas mereka kalau gitu? Ya, justru kami mempertanyakan ya, apa peran-peran yang selama ini mereka lakukan. Justru data kami 2024 itu 43% itu pelakunya adalah guru, ya, pelaku kekerasan gitu ya. Bahkan di antara pelaku kekerasan baik kekerasan seksual maupun perundungan, pelakunya adalah guru BP, gitu. Jadi ada satu sisi kita nggak punya guru BP. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah kita yang guru BP nggak ada, gitu. Tapi di sisi lain sekolah-sekolah yang ada guru BP-nya, justru guru BP-nya menjadi pelaku kekerasan. Ini ada datanya Mas ya? Ada. Contoh? Ada. Ya contoh misalnya kami temukan di Bogor ya. Pengakuan dari para korban ketika kita dampingin, itu pelakunya adalah guru BP. Gitu. Nah ketika kita konfirmasi ke guru BP ya, mereka bilang, itu kan cuma bercanda. Kalau dari laporan para korban sendiri, apa yang kemudian membuat mereka tidak takut mungkin untuk bercerita, ataupun mungkin karena tidak ada tindak lanjut itu yang kemudian mereka juga jadi lebih baik menutup diri sendiri begitu? Iya, karena di banyak kasus justru korban ini dijustifikasi ya, dihukum ya, disalah-salahkan. Apalagi kalau pelakunya ini adalah orang yang punya relasi lebih kuat. Contoh misalnya kepala sekolah ya, contoh misalnya guru ya, atau senior, itu pasti korban yang melapor itu diintimidasi gitu. Begitu pula kalau korban melapor itu kan dianggap mencoreng nama baik sekolah. Itu yang jadi masalah. Dan kenapa ini terus berulang-ulang? Yang kedua menurut saya adalah sekolah selalu menutupi kasus kekerasan. Untuk menjaga nama baik sekolah? Iya, dengan alasan menjaga nama baik dan seterusnya, mencoreng nama baik sekolah, maka kasus-kasus kekerasan itu sebisa mungkin untuk ditutup rapat. Sehingga yang ditemukan tadi oleh JPPI misalnya tahun lalu ada 500-an, sekarang ada 600-an, itu adalah yang terendus oleh media dan diberitakan. Nah pertanyaannya adalah, ada berapa kasus yang tidak diberitakan oleh media? Tentu ada ribuan. Ya, dan itu kan kasus perundungan, bahkan kekerasan di sekolah ini kan bak gunung es begitu ya, yang nampak yang muncul sedikit sudah dibandingkan dengan apa yang terjadi begitu Mbak Sinta. Apa sih Mbak yang kemudian hingga saat ini begitu ya, menyebabkan kasus ini terus berulang, bahkan memang para korban ini tidak berani untuk memberitahukan kepada para guru. Padahal kan edukasi terkait dengan ini kan sebenarnya sudah banyak ya. Ya memang dalam kasus bullying ya kita seringkali agak salah
mendefinisikan bullying, bullying itu tidak terjadi satu kali. Gitu. Jadi kalau kita sebut bullying itu ada pola, ada kegiatan berulang gitu. Yang dilakukan oleh pihak yang superior terhadap pihak yang inferior. Kalau pihak ini adalah pihak yang inferior, yang superior juga tidak mungkin terjadi bullying gitu. Artinya di sini memang ada pola begitu ya, ada pola yang kemudian tidak ditangkap tadi oleh sekolah gitu. Artinya di sini ada agresivitas yang memang ingin diwujudkan oleh pihak-pihak superior ini. Nah, pihak superior ini tidak selalu harus yang punya relasi kuasa gitu ya. Dan relasi kuasa itu tidak harus kepala sekolah terhadap murid, itu bisa kakak tingkat kepada adik kelasnya, bisa teman sendiri yang merasa lebih superior daripada anak lain gitu. Dan memang anak-anak yang dianggap atau kita sebut sebagai di sini korban dari bullying, ini memang juga sudah punya ciri khas tertentu. Nah, itu yang PR-nya adalah sulit nggak sih untuk mengidentifikasi sebelum, wah ini murid ada potensi nih untuk melakukan tindakan bullying? Apakah sesulit itu? Sebenarnya tidak, begitu ya. Sebenarnya tidak kalau memang ada assessment. Nah, masalahnya tidak pernah ada assessment, gitu. Tidak pernah ada di satu sekolah assessment kepribadian anak seperti apa, kan tidak pernah ada. Begitu ya, jadi mana siswa yang berpotensi? Nah, biasanya siswa yang berpotensi memang siswa yang quotes and quote berbeda, Ya, kan begitu ya. Indikasi Tapi itu. secara kasat mata, secara perilaku. Secara kasat mata, secara perilaku tentu itu membutuhkan kepekaan, gitu. Dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan asesmen itu? Apakah guru di kelas? Guru di kelas punya sudah berbagai macam tugas administratif, tugas pengajaran. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah guru BP? Guru BP masuk mungkin seminggu sekali, bahkan belum tentu masuk ke dalam kelas, gitu ya. Nah, itu membuat anak menjadi tidak tahu, saya ini kalau punya masalah ini harus lari kemana. Disampaikan bahwa harus bicara sama siapa? Kepada orang tua tadi dianggap mungkin kamu aja yang nggak kuat dan sebagainya. Kepada guru tidak ada juga solusi, bahkan tadi disampaikan ditutup-tutupi, bahkan dia menjadi pihak yang double victimization. Betul. Nah, anak-anak ini selalu mengalami double victimization tadi, sehingga dia akhirnya frustrasi dan tadi bisa menjadi dua, agresi terhadap dirinya sendiri, dia menjadi semakin stres, frustrasi, depresi, bahkan ujungnya bunuh diri. Kita beberapa waktu lalu yang juga tahu dia menjadi ODGJ dan membunuh ibunya gitu. Atau keluar. Nah, baru akhir-akhir ini kita melihat bahwa agresinya muncul keluar ya, seperti peledakan dan tadi juga pembakaran. Itu enggak semua anak bisa melakukan itu begitu. Jadi yang lebih banyak adalah itu kembali melakukan agresi terhadap dirinya. Jadi ini double victimization. Oke, begitu. Mas Ubaid, kalau versinya Mbak Sinta adalah sebenarnya bisa saja mengidentifikasi asalkan ada kepekaan. Bagaimana kemudian tanggapannya Mas Ubaid? Pihak sekolah. Kan itu tidak dianggap sesuatu yang penting bagi sekolah. Iya, jadi yang dipikirkan oleh sekolah, dinas pendidikan itu adalah dari sisi akademik. Iya. Sekolah ini berprestasi apa tidak? Anak ini berprestasi apa tidak gitu. Bagaimana prestasinya? Itu yang dipikirkan. Bahwa ada banyak kasus kekerasan itu tidak sesuatu yang tidak dianggap penting dan harus concern semua pihak gitu kan. Karena itu banyak sekali, bahkan pelakunya kan dinas-dinas pendidikan. Banyak sekali. Karena itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius. Contoh misalnya di Tangerang Selatan, ya. Itu ada yang namanya Satgas Pencegahan Kekerasan. Betul, ada. Ada. Tapi pertanyaannya adalah perannya apa? Berarti kan kalau sampai ada kejadian semacam ini, dan kita tahu seperti dikatakan tadi bahwa bullying itu berulang-ulang dan kejadiannya sejak MPLS. MPLS itu bulan Juli. Sekarang bulan November, ini berbulan-bulan. Satgas kerjanya apa gitu kan? Apakah tidak ada upaya dari mereka juga untuk jemput bola begitu, kemudian mengidentifikasi kejadian? Sampai hari ini saya tidak menemukan ada upaya jemput bola ya. Contoh misalnya di sekolah itu apakah ada early warning system misalnya? Kemudian perlindungan korban bagaimana gitu ya. Sehingga kasus yang sudah terjadi di bulan Juli kok bisa sampai berlangsung lama sampai November baru pada orang kebakaran jenggot. Itu artinya sistem pencegahan di level sekolah mati, kemudian Satgas juga tidak punya peran apa-apa. Bahkan ketika kasus ini kan terus berulang, setiap bulan banyak sekali kejadian dan itu selalu ditanyakan oleh Dinas Pendidikan. Kita konfirmasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jawabannya adalah kita sudah bikin Satgas, kita sudah bikin tim pencegahan. Tapi gelap nggak kan itu pertanyaannya? Tapi iya, perannya apa? Mereka paham atau tidak? Justru yang terjadi dari evaluasi kami adalah justru kasus kekerasan di sekolah ini tidak jelas. Gitu ya. Contoh yang dulu di Lebak ada murid merokok, kemudian ditampar oleh guru, ya kan? Itu gimana sikapnya? Pertama kemudian
guru dinonaktifkan. Begitu diprotes oleh banyak masyarakat, kemudian guru, kepala sekolah ini ya, kepala sekolah bukan guru ya, kepala sekolah aktif kembali. Jadi artinya boleh nggak ini guru nampar anak gitu kan? Seperti itu ya. Ya artinya kan berarti boleh itu. Kalau kepala sekolah tidak diberikan sanksi. Lemahnya pendisiplinan di sekolah yang kemudian menjadi PR. Nah ini perspektif yang salah di sekolah adalah cara kekerasan. Cara Tahan dulu. Nah, apa yang salah di sekolah nih? Tahan dulu nih, kita jeda dulu ya. Sesaat lagi kami sesaat datang lagi, Anda. ya.